Sepertinya gue udah kapok beli namanya jam tangan Timex gitu ya. Sebenarnya gue beli Timex tuh cuman kayak sekali mungkin ya. Sisanya 2 jam tangan Timex ini itu gue dikasih gitu loh. Nah singkat cerita, jadi kemarin gue beli jam tangan Timex. Dan ketika datang sebenarnya jam tangannya fine-fine aja gitu. Cuman masalahnya di jam tangannya adalah pada bagian jarumnya, yang jarumnya itu warna chrome. Kalian lihat di jam tangannya, dia tuh kayak ada bercak gitu loh. Kalau lihat ini bukan bercak kaca ya, karena kalau dilapun juga sebenarnya emang kotor gitu. Tuh kalian lihat di bagian jarumnya dia kayak agak kotor-kotor gitu loh. Nah gua kemarin tuh coba pikir gue buka case-nya dan kita lihat gitu, kita bongkar apakah bisa dibersihin atau enggak gitu. Namun begitu gua coba buka, entah gimana ternyata itu seharusnya itu modulnya itu dibukanya dari atas gitu. Karena begitu gue keluarin modulnya, tiba-tiba jarumnya langsung copot kayak gini gitu loh. Jadi masalahnya bukan pada jarum copotnya, masalahnya adalah pada quality controlnya gitu. Kok sekelas Timex itu bisa ada bercak di bagian jarumnya yang bikin kotor gitu, yang kalau dilihat tuh nggak enak gitu. Padahal ini harganya setahu gue 2 jutaan untuk harga normal ya. Kemarin dapat diskon untuk jam tangan sekelas harga segitu, dibandingin sama jam tangan satu ini depan gua. Ini Casio kayak 400 ribuan, handsnya pun nggak kotor gitu loh. Handsnya nggak kotor, 400 ribuan. Ini kotor karena bercak tangan gue ya. Kalau untuk dalamannya ini bersih, pure. Semua detailnya itu nggak ada yang kotor. Padahal semuanya bagiannya chrome silver gini semua, yang pasti bisa aja dia juga ada bercak tangan, tapi di dia nggak ada gitu. Nah, kenapa gue bilang gue kapok gitu ya? Padahal mungkin cuma sekali kejadian. Masalahnya kejadiannya itu nggak cuma di jam tangan ini doang itu. Di jam tangan Timex lain yang gue punya, misalnya jam tangan ini, kalian bisa lihat sebenarnya kalau di bagian jarumnya ini ya, dia itu nggak center tuh, dia nggak center, plus dia kayak goyang. Jadi kalau gue agak goyangin begini, dia baru center, tapi begitu gue goyangin begini lagi, nah tuh dia nggak center lagi gitu. Nggak cuma di bagian jarum sini doang, tapi di bagian jarum sini juga dia nggak center. Bisa kalian lihat dia nggak center, di sini dia juga nggak center. Jadi banyak yang nggak center di jam tangan ini gitu loh. Kalau misalnya kalian ngebahas jam tangan quartz, kalau nggak center itu kan hal biasa gitu ya. Misalnya ke jam tangan ini nih, dia nggak center, tapi ya itu hal biasa karena itu jarum detik ya gitu. Nah kalau ini itu bukan jarum detik yang gerak tiap saat, tapi ini jarum krononya ya, kronograf, dan dia nggak center. Itu yang gue permasalahin. Nggak cuma di jam tangan ini, tapi di jam tangan ini juga kalian bisa lihat sebenarnya dia mungkin katanya agak center ya, tapi kalau kalian lihat dari sini, kalian bisa lihat di jarum sini itu dia sebenarnya juga nggak center gitu. Tuh, dia juga nggak center. Itu yang sebenarnya gue permasalahin gitu loh. Timex dengan harga segini, reputasinya sejarah yang bagus, tapi kualitasnya kayak ini sih sebenarnya kualitasnya solid ya, nih stainless steel solid. Tapi kalau jam tangannya ini nih kualitas gue bilang biasa aja sih, jujur aja biasa aja kualitasnya buat harga segitu gitu. Setahu gue juga dia masih brass pakainya ya, biasa aja kalau gue bilang. Apalagi kalau dibandingin sama kayak Casio ini Casio cuma 300 ribuan atau 400 ribuan. QC-nya bagus itu, gue nggak pernah masalah sama Casio punya QC di mana dalamannya kotor segala macam, itu gue nggak pernah gitu. Ada bercak segala macam itu nggak ada. Alba pun juga gue nggak pernah nemu Alba dalamannya kotor segala macam, itu nggak pernah gitu loh. Dan 2 jam tangannya ada 2 jam tangan Jepang yang harganya lebih murah jauh dibanding Timex gitu. Casio sama Alba itu memang terkenal lebih affordable dibanding Timex yang brand luar ya. Karena kalau secara history Timex tuh sejarahnya udah bagus banget gitu. Cuman ya kita nggak tahu managing dia di zaman sekarang tuh perusahaannya gimana gitu ya. Memang sih banyak orang juga kecewa sama Timex, katanya berbeda dengan Timex zaman dulu, dimana Timex zaman dulu tuh dia lebih pentingin jam tangan sebagai tool watch, sedangkan Timex zaman sekarang lebih penting jam tangan sebagai fashion doang gitu. Nah sebenarnya gue demen banget sama Timex karena Timex tuh ada Indiglo, ada Waterbury, ada Weekender, segala macam, Expedition, Ironman. Pokoknya sebenarnya lini-lininya bagus gitu. Cuman untuk QC-nya dan segala macamnya itu yang bikin gue kayak kapok gitu loh. Ini jam tangan baru nyampe ya, dan langsung begini gitu. Kalau gue nggak harus bongkar jam tangan ya, cuman mungkin ganti baterai, nggak mungkin kayak gini tuh terjadi gitu loh. Itulah sebenarnya yang bikin gue kapok. Nah, hal satu lagi yang unik ya, yang di Timex itu menjadi kekurangan adalah suara jam tangan itu berisik gitu. Berisiknya hampir setara jam tangan yang ini nih, jam tangan Swatch yang berisik banget nih, tickingnya itu kedengaran banget. Sedangkan di jam tangan lain, misalnya kayak Casio kayak gini ya,
itu nggak kedengeran sama sekali, sulit untuk gue denger bahkan. Ataupun Casio yang kayak gini, ini juga suaranya mute banget. Terus, bahkan sekelas jam tangan murah kayak QNQ ini harga cepetan ini ya. Tuh, dia bahkan untuk QC segala macam di jarumnya nggak ada yang kotor, suara tickingnya juga lembut. Itu yang gue suka. Kalian bayanginnya brand Jepang yang manufacture di China gitu ya, kayak jam tangan gini bisa secara harga lebih murah, tapi kualitas itu lebih oke loh. Quality controlnya lebih oke dibandingin jam tangan Timex itu. Sebenarnya gue penggemar Timex tuh, jujur aja dari zaman gue sekolah gue suka banget sama Timex, desainnya cakep-cakep. Cuman sayangnya untuk build quality control itu kurang gitu. Kalau kalian udah pernah pegang jam tangan Jepang kayak Casio beginian atau nggak Alba ataupun Seiko, pegang Timex tuh kayak berasa entah kenapa kayak terlalu kayak ringkih gitu loh. Gue berasa ringkih. Kayak jam tangan ini dia yang pakai kaca akrilik, ini gampang banget baret. Sebenarnya oke banget tampilannya, sayang banget kronografi jarumnya ini nggak simetris. Jam tangan ini juga build quality udah bagus untuk luarnya ya, tapi untuk dalamnya quality controlnya kurang. Jam tangan ini build quality biasa aja, quality controlnya buruk gitu. So bisa ada bercak-bercak di jarumnya, bikin kalau lihat gitu kan jadi risih gitu loh. Itu yang gue nggak demen gitu. Ya, itulah curhatan gue untuk Timex gitu. Sebenarnya gue demen desainnya, demen banget klasik tradisional gitu. Cuman quality controlnya itu loh yang bikin gue kapok beli Timex gitu loh. Harga segitu gue lebih rela beli kayak Casio begini yang gue tahu kualitasnya udah pasti oke gitu loh. Kualitasnya itu terjamin gitu. Gue nggak pernah beli Casio dan gue ragu kira-kira ntar dia bakal berisik atau gimana, bakal ada kotor di dalamnya. Itu gue nggak pernah gitu beli Casio dan ragu gitu loh. Tapi kalau soal misalnya jarumnya dia nggak pas sama penunjuknya, itu kan itu hal biasa di quartz ya. Hampir semua jam tangan, bahkan jam tangan Swiss yang quartz pun juga ada yang begitu. Ya, itulah keluh kesah gue yang telah gue bagikan di video ini. Gimana kalian? Apakah kalian punya pengalaman juga sama kayak gue di Timex atau enggak? Atau mungkin jam tangan lain? Pokoknya kalau ada, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Bagikan juga pengalaman kalian ke orang lain. Jadi itu aja keluh kesah gue. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.